belakangan ini? Akhir-akhir ini saya sering terlambat. Saya tidak semangat ke sekolah. Di kelas juga saya sering diejek kalau mau ngomong. Jadi saya sering menghindar Bu kalau di kelas. Oke, berarti kamu merasa tidak aman ya di kelas? Iya Bu, saya nggak punya teman dekat juga. Oke, saya bisa memahami perasaan kamu atau situasi kamu sekarang. Nah, keadaan itu pastinya sangat berat, apalagi kalau misalnya kamu menghadapinya sendiri. Nah, berarti hal itu yang membuat kamu merasa kurang bersemangat nih untuk ke sekolah. Iya Bu, rasanya malas gitu berhadapan sama mereka karena saya merasa sendiri Bu. Oke, kalau memang kamu belum punya teman dekat nih, berarti hari ini kita jadi partner kerja dulu ya. Minimal hari ini kamu gak sendirian. Oke, Ibu minta kita berperan dulu nih, biar Ibu tahu nih perasaan kamu di situasi kamu yang kamu diejek sama teman sekelasmu itu. Oke, coba bayangkan kita di kelas nih. Saya akan menjadi kamu dan kamu menjadi salah satu teman kelasmu yang sering mengejek kamu. Kita coba dulu ya. Oke, Bu, menurut saya jawabannya mungkin karena Yalah, salah itu. Sok tahu. Oke. Tadi kira-kira ibu mau nanya nih, kira-kira bagaimana rasanya melihat saya jadi kamu? Saya baru sadar, kelihatan takut banget Bu. Oke. Nah, kadang emang ketika seorang itu terlihat ragu, teman itu kadang bereaksi kurang tepat gitu. Tapi bukan berarti kamu itu nggak mampu. Oke. Kamu tahu nggak, kadang orang yang suka ngejek itu karena takut kamu sebenarnya lebih pintar dari mereka. Bu, mana mungkin. Bisa aja kamu itu punya pendapat yang bagus kok, Regita. Nah, tadi ibu dengar kamu ingin dan kamu bilang ingin merasa aman, ingin dihargai dan ingin punya teman. Tapi kamu sering terlambat, malas sekolah dan kadang lebih memilih diam nih di kelas. Nah, coba pikirkan sejenak, apakah kebiasaan itu membuat kamu itu lebih dekat ke tujuan kamu? Enggak juga Bu. Nah, kalau misalnya kamu tetap menghindar nih, apa yang bakal berubah kira-kira? Ya enggak ada. Nah, betul, sebenarnya kamu itu bukan gagal, tapi perilakunya aja yang belum pas untuk memenuhi kebutuhan kamu. Nah, kali ini ayo kita coba cari langkah kecil yang bisa kamu lakukan supaya situasi kamu itu pelan-pelan berubah. Nah, menurut kamu, apa hal sederhana yang bisa kamu lakukan dahulu? Mungkin mulai datang lebih cepat Bu, biar nggak makin tertinggal. Nah, bagus. Lalu bagaimana kalau kamu itu ingin berbicara di depan kelas, tapi tiba-tiba ada nih teman yang mau nyeletuk kamu? Mungkin saya coba tetap bicara, ya walaupun pelan dulu. Nah, itu rencana yang sangat bagus dan realistis. Saya bangga sama kamu. Nah, kali ini coba dengarkan ibu sebentar. Kalau misalnya kamu ingin berpendapat di kelas, coba ngomong seperti ini, bicara yang tegas tapi sopan. Nah, teman-teman, saya mau bicara, tolong dengarkan sebentar ya. Coba kamu ulangi lagi. Teman-teman, saya mau bicara sebentar, tolong dengarkan ya. Wah, bagus, suara kamu tadi lebih kuat dan lebih jelas. Nah, itu menunjukkan kamu sebenarnya mampu, Regita. Nah, jadi supaya kamu itu lebih cepat berkembang, kita buat kesepakatan ya. Jadi setiap pertemuan itu kamu cerita nih perkembanganmu, minimal misalnya datang lebih awal atau mencoba nih minimal sekali dalam diskusi kelas. Iya Bu, saya setuju. Nah, terima kasih Regita. Jadi persetujuan ini adalah langkah yang sangat positif. Oke, tadi kamu di sini ingin punya teman dan ingin didengarkan benar. Benar Bu. Oke, tapi kamu itu sering terlambat cara ngobrol dan lebih memilih menghindar karena takut diejek sama teman-temannya. Nah, coba pikirkan sejenak. Kalau misalnya kamu menghilang terus nih, mau punya teman itu kira-kira dari mana? Masa nunggu dikirim lewat pakai online? Ya enggak Bu. Oke. Nah kan supaya kita punya teman itu kamu harus muncul dulu kan. Nah, dari sekolah ikut ngobrol sedikit atau cuma senyum pun itu nggak apa-apa, karena teman itu datangnya dari pertemuan bukan dari menghilang. Iya Bu, saya jadi ngerti. Oke, bagus. Maksud saya di sini
bukan mau menyindir kamu atau bermaksud yang lain, tapi biar kamu itu sadar kalau ingin keadaan itu berubah, kamu juga perlu melakukan sesuatu yang beda dari biasanya. Nah, sekarang kamu udah paham nih apa yang kamu butuhkan. Yang kamu butuhkan itu kamu ingin aman, punya teman, dan bisa nyaman di sekolah. Nah, supaya itu terjadi nih, kamu perlu mulai melakukan langkah kecil yang bisa kita bahas tadi. Iya Bu, saya mau coba. Nah, bagus Rita, Ibu bangga kamu mulai berani. Kamu sudah membuat perubahan bahkan sebelum hari ini berakhir. Jadi mulai besok kamu boleh coba nih datang lebih awal, coba ajak bicara temannya, dan mulai berani memberikan pendapat saat diskusi. Nah, itu perilaku yang jauh lebih bagus, lebih sehat, dan pastinya Ibu sangat mendukung kamu penuh. Siap Bu. Oke, kalau kamu bisa lakukan itu, karena kamu itu jauh lebih baik lagi, karena kamu sini gak sendirian. Kita kerjakan ini bersama ya. Baik Bu, saya akan coba. Oke, Ibu percaya Rita sama kamu pasti bisa. Dan next minggu depan kita lihat perkembangan kamu ya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama, silakan kembali ke kelas ya.